Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku seiman dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, The Best Quotes Ulama akan mengisahkan perang terakhir bersama Rasulullah SAW yang dinamakan Perang Tabuk. Dan Allah perlihatkan kemunculan orang-orang munafik di sekeliling Rasulullah dan para sahabat. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share ke saudara-saudara kita yang lain. Jazakallahu khair. Selamat menyaksikan. Peristiwa Perang Tabuk terjadi di bulan Rajab dan perang terakhir Rasulullah SAW. Perang Tabuk menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rajab. Perang Tabuk juga menjadi peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Tabuk adalah sebutan untuk suatu tempat yang terletak antara Wadil Qura dan Syam. Perang ini disebut pula Ghazwa al-Usra yang artinya perang kesulitan. Dikutip dari buku Perang Hunain dan Perang Tabuk yang diterjemahkan oleh Muhammad Ridho Hadi Ansori Umar Sitanggal Abu Farhan, jelaskan bahwa Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Dalam kalender Masehi diperkirakan terjadi antara bulan September sampai dengan Oktober 630 Masehi. Perang melawan kaum Romawi. Perang Tabuk adalah perang yang langsung diikuti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hendak berangkat ke medan perang, cuaca terasa amat panas dan musim itu musim paceklik. Oleh karenanya, Rasulullah SAW tidak menggunakan metode tauriya atau sindiran mengenai tujuan keberangkatan, seperti yang biasa beliau lakukan pada peperangan-peperangan lain sebelumnya. Pada perang kali ini, beliau jelaskan kepada para sahabatnya bahwa beliau hendak menghadapi bala tentara Romawi. Begitu panasnya udara saat peristiwa Perang Tabuk, orang-orang menyembelih unta, lalu meminum air dalam kantong di perut kecilnya. Itulah sebabnya perang ini disebut juga Ghazwa al-Usra, yakni perang yang dilakukan dalam masa kesulitan dan kesempitan. Kisah Perang Tabuk tercatat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masalah kesulitan setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Penyebab Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi karena disebabkan penaklukan kota Makkah, yang merupakan puncak kemenangan bagi umat Islam. Maka sudah berada dalam kekuasaan Muslim dan orang-orang musyrik berbondong-bondong memeluk Islam. Namun masih ada kekuatan besar Imperium Romawi yang menjadi ancaman. Konflik antara Muslim dan Romawi sudah dimulai sejak terbunuhnya sahabat Rasulullah bernama Al-Harits bin Umair di tangan Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Setelah terbunuhnya Al-Harits, Rasulullah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah untuk menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Setelah perperangan itu, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Romawi kemudian menghimpun bala tentara yang banyak sekali di Syam. Imperium Romawi pun mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan pasukan Muslim. Ternyata kabar rencana penyerangan itu terdengar ke telinga umat Muslim kendati masih samar-samar. Sadar bahwa Romawi merupakan imperium raksasa paling ditakuti pada masanya, membuat masyarakat Muslim di Madinah gelisah. Khawatir jika tiba-tiba Romawi datang menggempur mereka dan meluluh lantakkan Madinah.
Rombongan orang dari Syam ke Madinah sambil membawa minyak menginfokan bahwa Heraklius, sang raja Romawi, sudah menyiapkan pasukan besar dengan kekuatan 40.000 prajurit. Kabilah-kabilah Arab Nasrani seperti Lak, Judzam, dan lainnya juga turut bergabung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada para sahabatnya untuk berangkat dan memberitahu tempat yang hendak mereka tuju saat perang. Beliau juga mengirim delegasinya ke Mekah dan kabilah-kabilah Arab lainnya untuk menyeru berangkat ikut perang Tabuk. Kepada mereka semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh bersedekah dan menganjurkan mereka berinfak dan memberi bekal kepada yang tidak punya bekal saat keberangkatan. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdatangan dengan membawa sedekah yang banyak. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya senilai 40.000 dirham. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Selanjutnya, datanglah Umar membawa separuh hartanya. Rasulullah bertanya kepadanya, "Adakah sesuatu yang kamu sisakan untuk keluargamu?" "Ya, separuh hartaku ya Rasulullah," jawab Umar radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf membawa 200 uqiyah. Kemudian ada Hasim bin Adi bersedekah 1 wasak kurma, dan juga Utsman membekali 1/3 dari seluruh bala tentara. Setelah persiapan matang, pasukan muslim pun bergerak ke arah utara menuju Tabuk dengan membawa 30.000 prajurit, 10.000 lebih sedikit dibanding jumlah prajurit Romawi. Sekalipun begitu, banyak sumbangan yang berhasil terkumpul. Ternyata belum mencukupi untuk pasukan sebanyak itu. Meskipun telah mendatangi kawasan Tabuk, pihak musuh kemudian mengajak berdamai dengan membayar upeti. Dengan ini, kemenangan berada di pihak kaum muslimin, kendati tidak sampai terjadi pertempuran. Sejak saat itu, pasukan muslim semakin dikdaya karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan muslim. Sikap orang-orang munafik pada perang Tabuk. 1. Tak izin dan menyampaikan alasan untuk tidak berperang. Semenjak Nabi SAW mengumumkan peperangan, orang-orang munafik mulai berusaha melemahkan semangat kaum muslimin. Mereka mengatakan, "Jangan kalian keluar berperang di musim panas." Lalu Allah Azza menurunkan firman-Nya, yang artinya, dan mereka mengatakan, "Janganlah kalian keluar berperang di musim panas." Katakanlah, api neraka jahanam lebih panas jika mereka bisa memahami. Quran Surat At-Taubah ayat 81. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang melakukan persiapan perang Tabuk, beliau SAW berkata kepada Al-Jad bin Qais, "Wahai Jad, apakah tahun ini kamu akan ikut memerangi Bani Al-Asfar, pasukan Romawi?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberiku izin untuk tidak ikut agar aku tidak terfitnah? Demi Allah, semua kaumku tahu bahwa tidak ada yang mengagumi perempuan melebihi aku. Saya khawatir terfitnah ketika melihat wanita-wanita Romawi." Rasulullah SAW langsung berpaling darinya dan mengatakan, "Saya mengizinkanmu." Lalu turunlah ayat yang berkaitan dengannya. Artinya, di antara mereka yang mengatakan, "Izinkanlah saya tidak ikut berperang, dan janganlah engkau menjerumuskanku dalam fitnah." Dan ketahuilah, mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya neraka jahanam meliputi orang-orang kafir. Surat At-Taubah ayat 49. Sebagian orang munafik datang kepada Nabi SAW menyampaikan alasan dusta agar mereka mendapatkan izin dari beliau untuk tidak ikut berperang. Perbuatan mereka ini dicela oleh Allah dalam firman-Nya, "Allah telah memaafkanmu karena engkau telah memberikan mereka izin hingga jelas bagimu orang-orang yang jujur, dan engkau mengetahui mereka adalah pendusta." Surat At-Taubah ayat 43. 2. Membangun masjid dirar untuk memecah belah kaum muslimin.
Di antara sikap yang diperlihatkan orang-orang munafik sebelum perang Tabuk adalah membangun masjid sebagai tempat mereka berkumpul untuk menyusun rencana-rencana jahat kepada kaum muslimin. Mereka mengklaim bahwa masjid yang mereka bangun untuk kemaslahatan dan memudahkan orang-orang lemah sholat di dalamnya karena tidak mampu berjalan ke masjid Nabi SAW. Sekilas ucapan mereka seakan benar, tetapi di balik itu semua tersimpan niat buruk. Niat buruk mereka kemudian disingkap oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 107-108. Yang artinya, dan antara orang-orang munafik itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu untuk sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka Rasulullah SAW menolak untuk sholat di Masjid Dirar dan beliau SAW membakar pulang dari perang Tabuk. Sebagian orang munafik itu ikut berperang untuk mencari jalan dan celah untuk mencelakai kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diperintahkan Nabi SAW untuk tinggal di Madinah pada saat perang Tabuk, beliau awalnya menolak dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama wanita dan anak kecil." Maka Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah engkau ridha dan kedudukanmu dariku seperti kedudukan Harun dan Musa? Akan tetapi tidak ada nabi setelah aku." Begitu juga para sahabat yang lain seperti Abu Qaisam Al-Ansari, Abu Dzar, dan yang lainnya radhiyallahu anhum yang lebih memilih berperang daripada menikmati hasil panen dan tinggal bersama anak dan istri. Saudara-saudaraku seiman, itulah kisah perang Tabuk. Adapun pelajaran penting yang bisa kita dapati dari kisah ini, orang-orang beriman senantiasa mematuhi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebaliknya, orang-orang munafik senantiasa menentang Allah SWT dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW menghukumi seseorang dengan apa yang tampak bagi beliau. Adapun yang tersembunyi dalam hati seseorang, maka beliau serahkan urusannya kepada Allah SWT. Semoga kita dijauhi dari sifat-sifat munafikan. Amin ya Rabbal Alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.